Film ini menyajikan campuran ketegangan dan misteri. Kepulangannya membawa drama baru. Semakin Anda menggali fakta, semakin banyak kebenaran yang tak terduga terungkap, termasuk siapa sebenarnya pelaku di balik tragedi rumah terapung itu. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sekelompok remaja yang sedang seru-seruan bakar babi di pantai. Fokus cerita ada pada Anna yang tengah marah besar kepada pacarnya Matt. Dengan gaya dramatis ala drama Korea, Anna melarikan diri ke dalam hutan. Tapi alih-alih menemukan ketenangan, dia malah mencium bau busuk dari tumpukan plastik. Apa ini? Oleh-oleh babi hutan, pikir Anna. Namun sebelum sempat membuka plastik itu, dia dikejutkan. Setelah pelarian penuh teka-teki itu, Anna pulang ke rumah terapung ibunya. Rumah itu terletak di atas laut, mirip villa eksklusif tapi versi anggaran hemat. Rumah itu menjadi tempat isolasi sang ibu yang sedang sakit keras dan tinggal sendirian di sana, lengkap dengan lonceng kecil di tangannya agar bisa memanggil bantuan kapan saja. Melihat kondisi ibunya yang tiba-tiba kritis, Anna bergegas menuju rumah utama untuk memberitahu ayahnya. Namun, setibanya di sana, Anna malah mendengar suara berisik dari salah satu kamar. Suara apa itu? Tikus pesta tengah malam? Atau... Pikirnya sambil mendekati pintu dengan hati-hati. Tapi sebelum Anna sempat memeriksanya, tiba-tiba rumah apung tempat ibunya berada meledak. Ternyata semua ini adalah bagian dari cerita yang Anna ceritakan kepada psikolognya di tempat rehabilitasi. Anna telah dirawat selama 10 bulan karena trauma. Dokter akhirnya menyatakan Anna sembuh dan dia diperbolehkan pulang. Senyum bahagia Anna langsung terpancar dengan senyum lebar. Ia mulai berkemas. Saat Anna siap berangkat, sang ayah sudah datang menjemput. Namun, suasana sedikit canggung karena salah satu pasien lain sempat mendekatinya dengan wajah masam. Wah, kayaknya ada yang gak suka aku keluar, gumam Anna dalam hati. Tapi ia memilih untuk tidak ambil pusing. Kepulangan Anna pun membawa drama baru. Dalam perjalanan pulang, sang ayah menunjukkan sebuah buku yang ia tulis khusus untuk Anna dan kakaknya Alex. Lihat nak, ayah ini bukan cuma penulis, tapi penulis yang berdedikasi untuk keluarga, katanya sambil tersenyum bangga. Setibanya di rumah, Anna langsung berlari ke kamarnya dan rebahan di kasur yang sudah 10 bulan tak ia rasakan. Surga dunia itu ternyata kasur empuk di kamar sendiri, ujarnya sambil menghirup udara kamar yang sedikit berdebu. Dari jendela, Anna melihat Alex sedang berenang di dekat rumah. Ia memutuskan untuk menyusulnya, namun betapa terkejutnya saat baru mengetahui bahwa Rachel, mantan pengasuhnya dulu, kini telah menjadi kekasih sang ayah, bahkan mereka berencana menikah. Anna hanya melirik Rachel dengan ekspresi dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Dalam hatinya ia bergumam, hidupku benar-benar dalam drama telenovela tanpa akhir. Beberapa saat kemudian, Anna memutuskan untuk mengunjungi rumah apung yang dulu pernah menjadi tempat terakhir ibunya. Rumah itu kini kosong dan hanya suara angin yang menemani. Sambil termenung, Anna merasa emosinya campur aduk. Alex yang baru selesai berenang langsung menghampiri Anna seperti kakak adik pada umumnya. Mereka mulai bergosip, gimana sih bisa Rachel itu sekarang jadi calon ibu tiri kita? Stigma ibu tiri kan jahat, kata Alex sambil berbisik. Alex bahkan punya teori konspirasi bahwa Rachel mungkin punya andil dalam kematian ibu mereka. Di dapur, Anna bertemu Rachel yang sedang memasak. Tanpa basa-basi, Rachel langsung memeluk Anna. Anna, aku tahu ini sulit buat kamu dan Alex, tapi aku benar-benar ingin kita bisa akur, kata Rachel dengan nada lembut. Anna hanya menjawab singkat, kita lihat nanti saja ya Mbak Rachel. Saat Anna sedang di dapur, masih dengan banyak pertanyaan dan perasaan yang belum terjawab, ia teringat akan papan tulis besar yang biasanya terpasang di dinding. Papan tulis itu kemana ya? Tanyanya pada Rachel, yang tengah sibuk mencicipi sup. Rachel menjawab dengan santai, oh, sudah aku bereskan semuanya yang mengingatkan pada masa lalu. Sebaiknya disingkirkan. Fokus saja kita ke masa depan.
Ana hanya tersenyum kecut mendengar jawaban Rahel. Fokus ke masa depan ya? Tapi jangan sampai masa lalu jadi sampah sejarah, pikirnya sambil beranjak ke gudang untuk mencari papan tulis tersebut. Di gudang lantai atas, Ana tak hanya menemukan papan tulis, tetapi juga lonceng kecil milik ibunya. Tanpa pikir panjang, ia mengambilnya. Saat mencari lebih jauh, ia juga menemukan foto keluarga lama yang anehnya sudah ada Rahel di dalamnya. Ini membuat Ana berpikir ulang. Jangan-jangan benar teori Alex. Rahel ini agen rahasia yang sedang menyamar untuk merebut keluarga kita. Namun, Ana buru-buru menepis pikiran itu. Malam harinya saat Ana sedang membaca buku di kamar, ia mendengar suara aneh dari kamar ayahnya. Suaranya seperti Rahel yang mengerang penuh kesedihan. Disusul oleh suara ayahnya yang terdengar kecapean. Apa-apaan ini? Mereka lagi lomba tarik suara ya? Pikir Ana. Bukannya kepo, ia malah memilih untuk tidur saja. Namun baru saja Ana memejamkan mata, ia merasa kamarnya diganggu oleh sesuatu. Suara-suara kecil dan bayangan samar menghantui ruangan. Astagfirullah, baru juga pulang, udah dapat episode horor. Untuk menghilangkan stres, Ana dan Alex memutuskan terjun ke laut. Mereka berenang hingga puas dan berjemur sambil mengobrol ringan. Tiba-tiba seorang pemuda mendekat, ternyata itu Matt, pacar Ana. Ia datang untuk mengantar bahan makanan pesanan Rahel. Matt memang bekerja di toko kelontong dekat kota. Namun momen manis Ana dan Matt mendadak rusak saat Rahel muncul dengan senyumannya yang kelewat ramah. Matt buru-buru pamit melanjutkan pekerjaannya. Ana pun hanya bisa menghela napas panjang. Malamnya saat sedang menonton TV bersama keluarga, Ana merasa bosan melihat Rahel dan ayahnya bermesraan seperti pasangan muda. Kita ini kan anak-anaknya, bukan figuran drama romantis. Keluh Ana dalam hati, ia pun memutuskan pergi ke rumah apung untuk menyendiri. Namun setibanya di sana, cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk. Di dalam rumah apung, alih-alih merasa tenang, Ana malah dikejutkan oleh penampakan ibunya yang menyeramkan. Ana berteriak sejadi-jadinya hingga Alex datang menyelamatkannya. Ana, ini cuma halusinasi. Kamu tenang ya, ujar Alex sambil menenangkan adiknya. Namun mereka berdua langsung tersentak saat melihat Rahel berdiri di luar jendela, menatap mereka dengan ekspresi dingin. Keesokan harinya, Rahel mengajak Ana pergi ke kota untuk mengembalikan barang belanjaan. Dalam perjalanan, Rahel memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Wah, serasa ikut balapan liar, gumam Ana dengan keringat dingin. Rahel malah tertawa. Tenang aja, kalau sama ayahmu aku memang kalem, tapi kalau sendiri, bebas. Hanya dia menahan diri dari rasa jijiknya yang kian bertambah, agar ia tidak muntah di perjalanan. Bukannya langsung ke toko, Rahel malah mengajak Ana mampir ke warung kopi. Di sana Rahel mulai bercerita nyerocos tentang masa lalunya sebagai pengasuh. Ia mengaku pernah bekerja pada majikan kaya raya yang memberinya kalung mutiara sebagai hadiah ulang tahun. Ana hanya tersenyum tipis sambil berpikir, kalau dia pernah jadi pengasuh keluarga kaya, apa mungkin ini alasannya dia selalu punya rencana besar di rumah kita. My one good piece of jewelry. Pandangan Ana tiba-tiba teralihkan oleh 3 anak kecil yang sedang duduk. Salah satu dari mereka menatap Ana lekat-lekat. Namun ketika Ana hendak mendekat, Rahel menyentaknya dari lamunan. Di sana nggak ada siapa-siapa, ujar Rahel dengan nada heran. Di luar Ana melihat Matt sedang sibuk bekerja. Bersama Rahel mereka menuju toko untuk mengembalikan barang yang akan diretur. Di toko, Ana memanfaatkan kesempatan untuk berbicara dengan Matt di gudang belakang sambil berbincang santai. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah bukit dekat rumah pada pukul 2 dini hari. Tujuannya untuk melanjutkan kembali kisah asmara mereka yang sempat terputus. Couldn't find the milk? Sesampainya di rumah, Ana mendapati sang ayah sedang menunggu. Namun, ayahnya tampak lebih antusias menyambut Rahel dibanding dirinya. Ana hanya bisa berbengus, kesal, dan langsung masuk ke rumah. Di dalam, suara Alex yang teriak kegirangan menarik perhatian Ana. Ternyata, Alex sedang berada di kamar Rahel, mengacak-acak isi lacinya.
Laci itu penuh dengan berbagai alat perang seperti rudal, karet, jarum suntik, dan peralatan aneh lainnya. Ana, lihat ini. Alex mengacungkan sesuatu. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, Ana mengajak Alex ke bukit belakang rumah untuk menunggu Matt sesuai janji. Namun setelah menunggu cukup lama, Matt tak kunjung datang. Kecewa, mereka memutuskan kembali ke rumah dan tidur. Baru saja Ana memejamkan mata, ia merasa kehadiran seorang di kamarnya. Ketika membuka matanya, ia melihat Matt masuk melalui jendela. "Maaf, aku terlambat. Tulang punggungku patah," kata Matt dengan suara pelan. Ana kaget dan segera mendekat untuk membantu. Tetapi Matt tiba-tiba bergerak dengan cara aneh yang membuat bulu kuduk Ana berdiri. Ana keluar dari kamar dengan jantung berdebar. Ketika melihat keluar, hari sudah pagi. Apa itu tadi mimpi? Tapi kenapa terasa nyata, gumamnya. Suasana berubah mencekam saat Ana melihat keramaian di luar. Ada polisi dan helikopter yang sedang mengevakuasi jasad seseorang. Ana terkejut saat menyadari bahwa korban tersebut adalah Matt. Polisi menjelaskan bahwa Matt kemungkinan terpeleset dari kapal, jatuh membentur benda keras hingga menyebabkan punggungnya patah, persis seperti dalam halusinasi Ana tadi malam. Ana dan Alex mulai mencurigai Rachel sebagai pelaku. Mereka yakin Rachel ingin memastikan tidak ada yang menghalangi rencananya menguasai keluarga mereka. Matt mungkin baru awalnya. Kita berdua bisa jadi target berikutnya, bisik Alex dengan nada tegang. Ana pun mencoba menjelaskan teori mereka kepada ayahnya, tetapi sang ayah menolak untuk percaya. Sadar waktu mereka tidak banyak, Ana dan Alex segera menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran tentang Rachel. Kesempatan datang saat ayah mereka mengadakan pesta di rumah untuk merayakan peluncuran buku terbarunya. Rachel tampak sibuk mempersiapkan acara. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ana menyelinap ke kamarnya dan memeriksa tas Rachel. Ia berharap menemukan sesuatu yang bisa membongkar identitas asli Rachel. Namun setelah mencocokkan berkas-berkasnya, tidak ada yang mencurigakan. Nama Rachel Summer benar-benar asli dan ia sudah bekerja sebagai pengasuh pribadi selama lebih dari 10 tahun. Malam pesta yang diselenggarakan sang ayah berlangsung meriah, namun tidak bagi Ana dan Alex. Mereka berdua tampak tidak antusias, lebih sibuk untuk membongkar rencana kejahatan dari Rachel. Ana memberanikan diri masuk ke dapur untuk berpura-pura membantu Rachel yang sedang memasak ayam panggang spesial selama 7 jam. Saat Rachel pergi menemui tamu dan membersihkan sampah, Ana tidak sengaja menjatuhkan sesuatu yang menggelinding ke bawah oven. Ketika Ana membungkuk untuk mengambilnya, tiba-tiba ia melihat penampakan seorang bocah misterius. Ana tersentak hingga tidak sengaja menyenggol meja makan, membuat ayam panggang Rachel terjatuh ke lantai. Pesta seketika berakhir kacau. Rachel marah besar dan sang ayah memarahi Ana habis-habisan. Ketika Ana mencoba meminta maaf dan menyinggung soal pilih kasih, sang ayah semakin kesal kepadanya. Keesokan harinya, ayah pergi untuk bekerja. Sementara Ana dan Alex menghadiri pemakaman Matt. Di sana Ana kembali melihat penampakan bocah perempuan yang sama seperti di warung kopi. Ia mengikuti sosok itu hingga ke kuburan terbengkalai dan menemukan 3 makam berderetan milik keluarga Wright yang entah siapa mereka. Karena penasaran, mereka menggali informasi dan menemukan kejelasan bahwa bocah-bocah tersebut oleh seorang pengasuh bernama Mildred Kemp. Dalam salah satu foto, ibu dari ketiga anak itu mengenakan kalung mutiara serupa dengan milik Rachel. Ana dan Alex semakin yakin bahwa Rachel adalah seorang berantai. Mereka merencanakan untuk mencuri kalung mutiara Rachel sebagai barang bukti. Malamnya, Ana menyelinap masuk ke kamar Rachel, sementara Alex mencoba masuk melalui jendela. Namun Rachel memergoki mereka. Ia membawa kalung mutiara dan injeksi bius, namun Ana berhasil kabur dan mengunci kamar.
Sementara di luar, Alex yang terkena obat bius pun terlihat sudah terkapar. Anna berhasil kabur dan melapor ke kantor polisi sambil membawa kalung mutiara sebagai barang bukti. Namun saat Anna menunggu di kantor polisi, Rahel datang bersama sheriff dan membius Anna. Ketika Anna sadar, ia berada kembali di rumah dalam kondisi setengah sadar. Rahel mencoba menyerangnya, tetapi Alex tiba-tiba muncul dan menghentikan Rahel. Dan saat terbangun, ia menemukan Rahel sudah tewas. Alex mengaku telah menghabisinya. Namun, ketika ayah mereka pulang, ia mengungkapkan bahwa Alex telah meninggal bersama ibu mereka dalam kebakaran rumah apung. Fakta mencengangkan pun terungkap. Anna menderita skizofrenia dan telah berhalusinasi sejak pulang dari rehabilitasi. Ia membunuh Rahel dengan tangannya sendiri setelah berhasil meraih pisau. Matt pun dilakukan Anna dengan ia mendorong Matt dari tebing untuk menutupi kebenaran tentang kebakaran rumah apung. Ternyata, kebakaran itu terjadi karena Anna dalam amarahnya tidak sengaja membiarkan kran bensin tumpah dan tersulut oleh lilin, menyebabkan ledakan dan kematian ibu dan Alex. Di akhir cerita, Anna kembali dijemput oleh petugas rumah sakit jiwa. Dalam perawatannya, Anna tidak menunjukkan penyesalan, bahkan merobek foto Rahel yang masih ia anggap sebagai pelaku atas kematian ibu dan Alex. Jangan skip dulu. Masih ada satu kejutan terakhir yang mungkin akan menjawab pertanyaan kalian, yaitu perihal sosok Cam yang menjadi pengasuh keluarga Reid. Dan ternyata sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu pasien wanita yang sempat berkunjung sebelum Anna pulang dari tempat rehabilitasi.